Ruang sempit seperti peti yang menyesakkan membuat orang-orang percaya bahwasanya mereka dikubur hidup-hidup. Ini semua disebabkan karena perkembangan ekonomi Hong Kong yang tinggi selama bertahun-tahun. Dan pastinya itu semua membuat biaya perumahan menjadi tinggi. Hal ini harus membuat masyarakat miskin untuk bekerja keras demi mendapatkan tempat tinggal dan perubahan gaya hidup yang selalu terjadi dalam lingkungan mereka secara tiba-tiba. Dan disinilah alasan rumah peti ini muncul sebagai solusi untuk komunitas menengah ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman, selamat datang lagi ya guys ya. Makasih yang udah mampir ya, udah ngebantu supportnya selalu dengan cara apapun. Terima kasih banyak teman-teman ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya, beserta keluarga pastinya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys ya, hari kita bakal ngebahas ya cerita menarik lagi tentang komunitas menengah ke bawah, dimana mereka harus merasakan asam pahitnya perjuangan hidup, bahkan urusan tempat tinggal. Dimana sumber dari cerita ini kita rangkum dari beberapa sumber dan kita ceritakan sedetail mungkin. Tepatnya di pesisir Laut Cina Selatan, di mana kota Hong Kong yang modern terus bergerak maju dan berkembang. Bahkan gedung-gedung pencakar langit menjadi simbol perkembangan dan majunya kota Hong Kong dari hari ke hari. Hong Kong hanya memiliki sedikit tempat tinggal, namun Hong Kong memiliki gedung pencakar langit terbanyak di dunia. Nah, bagi teman-teman mungkin yang sering nonton film dari Hong Kong, jika teman-teman perhatikan, di situ terlihat jelas teman-teman ya bahwasanya mereka memiliki gedung-gedung besar yang ketinggiannya memiliki ratusan lantai. Jika kita melihat dari jauh, kota Hong Kong ini terlihat penuh sesak dan mengambang teman-teman ya. Dan mungkin saking padatnya ya guys ya, terlihat seperti terbang gitu ya. Dan kota Hong Kong ini juga memiliki julukan lain, yaitu kota terapung. Di mana kota Hong Kong ini menjadi jembatan antara dua dunia, yaitu bagi orang-orang kaya dan juga orang-orang miskin. Dan kota ini dikendalikan oleh ekonomi dan juga budaya, di mana untuk kota Hong Kong perkembangannya begitu dahsyat. Seiring berjalannya waktu, kota yang dihuni oleh lebih dari 7 juta jiwa ini mengalami kegelisahan yang kian membesar. Dan yang tidak lain tidak bukan, itu semua disebabkan karena perkembangan ekonomi yang kian membesar dan tidak diimbangi dengan kemakmuran masyarakatnya. Dan sama seperti negara kita ya guys ya, Hong Kong memiliki populasi manusia yang tinggi serta lahan yang terbatas, dan pastinya polusi yang tidak dapat dihindari. Dan sayangnya ada 200.000 orang di Hong Kong yang tidak memiliki tempat tinggal, dan sebagai solusinya mereka harus menyewa apartemen. Ya kalau di tempat kita seperti rusun ya guys ya, atau rumah susun. Dan beruntungnya kalau di Indo harganya masih murah ya guys ya, masih mudah dijangkau. Sedangkan di Hong Kong harganya mahal banget ya guys ya. Alasan mereka karena mereka keterbatasan dengan lahan. Untuk apartemen di Hong Kong bisa senilai 4 juta per bulannya ya guys ya. Waduh, tinggi banget ya 4 juta sebulan ya. Dan 4 juta itu nggak besar teman-teman ruangannya ya, di mana ukuran ruangannya kurang dari 8 meter persegi. Dan jika dibandingkan dengan rumah susun di tempat kita, masih lumayan kita banget ya guys ya. Dan beberapa pekerja mengatakan bahwasanya mereka takut pulang setelah bekerja. Waduh, kenapa tuh? Dan ternyata bukan karena dirampok, tetapi karena mereka ngebayangin setelah mereka pulang dari bekerja, mereka melepaskan lelah di tempat yang tidak memadai. Waduh, sempet-sempetnya ya. Dan para pekerja di Hong Kong juga mengatakan, hal yang paling sulit tentang hidup di sini adalah tidak bisa menghirup udara segar. Hal itu dikarenakan sulit bernafas di tempat sekecil itu. Waduh, harusnya bersyukur teman-teman ya. Nah, sekiranya di sini ada teman-teman yang memiliki klaustrofobia, saran banget deh teman-teman jangan coba-coba tinggal di hunian ini ya guys ya. Apaan tuh bang klaustrofobia? Klaustrofobia adalah orang-orang yang memiliki kecemasan yang berlebih terhadap tempat-tempat sempit dan juga tertutup. Dan selain dari penyataan pekerja Hong Kong tersebut, kita bakal nampilin juga nih potret-potret dari kehidupan warga Hong Kong yang tinggal di hunian kecil ini guys. Dan mungkin setelah melihat potret-potret ini, kita sebagai orang Indonesia lebih merasa bersyukur teman-teman ya dengan tempat tinggal yang kita miliki sekarang. Kamar para pekerja di Hong Kong ini hanya cukup diisi oleh lemari kecil dan juga kasur kecil. Sedangkan untuk pakaian-pakaian mereka lebih memilih untuk menggantungkannya. Dan pastinya untuk ruangan ini tidak cukup untuk ruang lagi ya guys ya bagi orang lain yang mau tinggal juga di dalam ruangan ini. Karena memang tempat tinggalnya sangat terbatas banget ya guys ya. Jadi kalau dia memiliki dapur ya udah digabung-gabung aja di situ ya dengan barang-barang yang lain ya. Dan pastinya tidak ada penyekat untuk dua ruangan ya guys ya, seperti ruang tidur ataupun ruang masak ya, nggak ada ya guys ya. Semuanya digabung jadi satu, apapun dia lakukan di situ lah ya. Sementara untuk makan aja mereka meletakkannya di atas tempat tidur. Ya wajar tapi ya guys ya, karena mereka tidak memiliki ruangan yang lain. Nah mungkin kita di sini ya yang masih makan di atas tempat tidur ya udah bisa pindah-pindah ya dari hari ini ya. Untuk pasangan-pasangan yang memiliki anak diharuskan banget bagi mereka ya untuk memiliki tempat tidur yang bertingkat. Alasan mereka menggunakan tempat tidur yang bertingkat
untuk menghemat ruangan di dalam apartemen. Untuk pilihannya, mereka lebih memilih tempat tidur yang memiliki 3 tingkat. Sedangkan untuk makan, mereka berbagi ruangan kecil yang sudah dipadati dengan berbagai macam barang, yang di dalam ruangannya juga berfungsi sebagai dapur. Dan ini adalah potret dari salah satu kamar yang tidak memiliki terlalu banyak barang. Untuk tidur saja, mereka hanya beralaskan selimut tipis dan juga bantal. Jadi jangan berharap banyak teman-teman ya untuk kita tidur dengan kasur ya, dengan bantal guling sambil guling-guling, gak bisa teman-teman. Dan saking kecilnya ruangan di Hong Kong, ruangan ini hanya bisa menampung 1 kasur saja. Dan untuk ke kamar mandi, si pemilik rumah harus rela turun teman-teman ya ke lantai bawah. Dimana di lantai bawah ada kamar mandi umum. Dan pastinya di sana diwajibkan juga untuk mengantri. Dan kalau kita lihat kondisi keuangan masyarakat di Hong Kong, sebagian besarnya memang mereka memiliki penghasilan yang rendah. Dan siap ataupun tidak, dan mau ataupun tidak mau, mereka harus menyewa rumah peti ini. Dan ada sebagian ruang memiliki lebar tidak lebih dari 50 meter perseginya. Dan dari beberapa sumber yang kita dapatkan, orang-orang yang tinggal di sana kebanyakan adalah pensiunan yang memiliki gaji yang kecil. Dan menurut penelitian yang dilakukan, terdapat juga rumah-rumah peti ini yang dapat menampung 6 orang. Padahal jika kita perhatikan, 1 kamar yang layak hanya dapat dihuni oleh 2 orang. Itu maksimal banget ya guys ya. Nah yang tadi sampai 6 orang teman-teman ya, dipaksakan banget untuk tinggal sekamar. Masalah rumah peti di Hong Kong ini sering dicap sebagai krisis kemanusiaan dan juga kesehatan. Bahkan PBB menyebutnya sebagai penghinaan terhadap martabat manusia. Selain pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan populasi yang semakin banyak, membuat masyarakat Hong Kong setiap tahunnya makin bertambah. Belum lagi banyaknya pendatang yang datang, baik itu pekerja maupun yang menetap di kota besar, di mana tujuan mereka adalah mengadu nasib agar hidupnya bisa berubah. Tetapi ada sebagian orang yang beranggapan bahwasanya rumah peti di Hong Kong ini adalah tempat yang ideal daripada hidup di pinggir jalan. Untuk di Hong Kong sendiri, jangankan pemuda teman-teman ya, banyak juga yang sudah berkeluarga, mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Di mana mereka harus hidup di dalam kondisi yang tidak bermartabat ini demi anak-anak mereka. Karena walaupun di dalam kondisi seperti ini, anak-anak mereka harus tetap bersekolah dan pastinya tetap mendapatkan fasilitas dari orang-orang tuanya. Kalau fasilitas, teman-teman udah pasti tahu lah ya, seperti uang jajan ya, uang bulanan pendidikan anak-anaknya. Nah, itu wajib terpenuhi teman-teman ya, walaupun dengan kondisi mereka yang seperti ini. Hong Kong merupakan kota termahal untuk sekarang ini. Di dalam beberapa sumber yang kita dapatkan juga dikatakan bahwasanya Hong Kong telah menampung banyak warganya yang miskin dengan cara yang paling tidak manusiawi. Rumah peti ini sebagian besar merupakan produk sewa gedung. Dan dengan terus berkembangnya ekonomi, membuat harga-harga properti ini juga ikut terus naik. Bagi mereka yang memiliki uang lebih yang ingin membangun rumah peti ini, mereka juga ikut merasakan pembangunannya yang cukup mahal. Dan pasti setinggi apapun harga sewanya, membuat rumah peti ini tetap banyak diminati teman-teman ya. Perkembangan masyarakat kota melonjak pada awal tahun 1950-an sampai dengan sekarang. Banyak imigran Cina yang tinggal di Hong Kong. Mereka berbagi apartemen dengan orang asing. Dan di sini kita bisa melihat bahwa di balik gemerlap dan mewahnya kota Hong Kong dan salah satu kota terkaya di dunia dengan properti mewahnya, ternyata juga menyimpan sisi gelap. Itu diperjelas dengan kehidupan masyarakat Hong Kong yang tinggal di rumah-rumah yang sempit. Dan kalau kita bercerita tentang tempat tinggal sebesar kotak ataupun peti, ternyata ini masih kurang ekstrim teman-teman ya. Di Hong Kong juga ada kamar semi terbuka, di mana kamar-kamar ini terbuat dari kawat-kawat kandang yang sengaja disusun menyerupai kamar-kamar kecil. Jurang pemisah antara orang-orang kaya dan juga orang-orang miskin yang berada di Hong Kong juga dapat terlihat dengan jelas teman-teman ya, walaupun tertutup dengan kemewahan kotanya. Beda-beda tipis dengan Jakarta teman-teman. Ternyata warga-warga miskin Hong Kong, mereka tinggal di rumah-rumah sewa yang terlihat memang kurang terawat. Tahun lalu Dinas Sosial Hong Kong mencatat ada 1,19 juta warganya yang hidup di dalam garis kemiskinan. Dan jumlah ini terus naik dari 1 juta pada tahun sebelumnya, di mana sekarang sudah mendekati angka 1,15 juta jiwa. Bahkan data itu juga memperlihatkan bahwa sepertiga populasi Hong Kong hidup di rumah-rumah susun yang mereka sewa dengan subsidi dari pemerintah. Adapun 210 orang sisanya masih harus bersabar menanti dalam daftar tunggu penerima rumah subsidi tersebut. Gambar kemiskinan di kota Hong Kong semakin parah teman-teman ya. Ini disebabkan karena harga-harga rumah yang semakin mahal. Bank Dunia juga mencatat harga rumah rata-rata di Hong Kong mengalami kenaikan 23%. Dan ini hanya dalam 10 bulan pertama tahun lalu. Dan
Dan tentunya ini berimbas ke rumah-rumah sewa yang ada di Hong Kong ya guys ya. Ya kalau kita sebagai penyewa ya kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Apalagi ketika gelombang pandemi menyerang ke wilayah tersebut. Dan dengan adanya kebijakan lockdown, rumah kandang ini menjadi sarang perputaran penyakit. Mereka yang benar-benar tidak memiliki uang, maka mereka akan tinggal di kamar kandang ini ya guys ya. Dimana kamar kandang ini juga mereka gunakan sebagai penyimpanan barang mereka yang sederhana. Walaupun mereka hidup di dalam kondisi yang mengerikan ini, mereka masih menelan biaya sekitar 180 atau 200 dolar ya guys ya, atau 2,5 juta sampai 2,7 juta per bulannya. Dan ini kebalikannya ya guys ya. Untuk pebisnis-pebisnis sukses dan juga turis-turis internasional yang ingin menghabiskan uang atau menghamburkan uang, maka Hong Kong adalah pilihan yang tepat. Walaupun pemerintah Hong Kong sebenarnya sudah memiliki program subsidi dan hunian baru yang lebih layak bagi warganya, tetapi kelompok-kelompok seperti buruh serabutan dan pengangguran biasanya tidak memenuhi persyaratan untuk mendaftar program-program tersebut. Waduh, sama aja ya guys ya. Sedangkan untuk para imigran, setidaknya mereka membutuhkan waktu 7 tahun untuk mendapatkan kartu penduduk. Di mana nantinya setelah mereka mendapatkan kartu tanda penduduk tersebut, mereka dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan subsidi tempat tinggal juga. Ya walaupun tidak semua orang menganggur teman-teman ya. Dimana masyarakat Hong Kong, mereka sebagian bekerja sebagai penjual-penjual barang dan sebagian lagi bekerja sebagai pencuci piring. Dan tentu saja kebanyakan dari mereka tidak mampu mendapatkan kondisi hidup yang lebih baik untuk dirinya sendiri dan terus tinggal di dalam kandang selama bertahun-tahun. Biaya perumahan juga dipicu oleh kredit dan juga bunga yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan mata uang yang berimbas karena naiknya dolar. Uang yang mengalir dari daratan Tiongkok dan juga investor yang besar turut menaikkan harga barang-barang. Dan dengan efek tersebut, membuat kemarahan akan harga perumahan ini menimbulkan banyaknya protes anti pemerintah. Para komunitas sosial juga sudah mengingatkan tentang masalah ini. Jika tidak diselesaikan dengan cepat, akan semakin memburuk. Jika tempat yang mereka tinggali terasa sangat padat, pastinya mereka tidak akan merasa nyaman. Dan disinilah mereka akan merasakan keputusasaan dan merasa marah kepada pemerintah. Dan dari beberapa sumber yang kita dapatkan, dan ada beberapa pendapat yang mereka sampaikan bahwasanya pemerintah Hong Kong harusnya juga memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, terutama pada masyarakat yang kurang mampu. Karena di sisi lain pemerintah juga ikut bertanggung jawab atas masyarakatnya. Dan tanggung jawab tersebut terutama kesejahteraan dalam bidang ekonomi dan juga sosial. Dan mereka juga menambahkan solusi permasalahannya. Harusnya pemerintah menyediakan rumah susun yang layak ditinggali. Masyarakat tetap membayar sewa rumah susun, tetapi tetap disubsidi bagi mereka-mereka yang benar-benar tidak mampu. Dan untuk pembangunan rumah susun tersebut, alangkah baiknya pemerintah memisahkan atau membuat zonasi antara daerah pemukiman dan juga kawasan industri. Dan sebenarnya kalau kita membahas masalah kepadatan dan juga rumah-rumah sewa yang kurang terawat dan juga lingkungan-lingkungan yang kurang terawat, sebenarnya di negara kita juga masih sangat-sangat merasakan teman-teman ya. Dimana harus kita syukuri jika kita melihat masyarakat menengah ke bawah yang tinggal di Hong Kong, mereka harus rela membagi kamar dengan orang-orang lain demi untuk mendapatkan tempat tinggal. Dan terlebihnya kita masih boleh bersyukur teman-teman ya, karena negara kita masih memiliki tempat dan belum sesempit itu. Tetapi jika arus perpindahan penduduk tidak diatur dengan baik, bisa jadi ya guys ya, ini potret kehidupan negara kita di masa depan. Dan dari sini kita bisa melihat gambaran kehidupan di Hong Kong, di mana PBB telah memperingatkan pemerintah Hong Kong bahwa itu merupakan penghinaan terhadap hak dan juga martabat manusia. Dan bersyukurnya akhirnya pemerintah Hong Kong berjanji akan menyediakan lahan tinggal yang lebih banyak bagi penduduknya. Oke, itu aja teman-teman ya cerita singkat tentang masyarakat menengah ke bawah yang tinggal di Hong Kong, di mana mereka harus merasakan asam pahitnya kehidupan bahkan dalam urusan tempat tinggal. Sekian aja, terima kasih banyak ya yang udah ngebantu supportnya selalu ya, yang udah ngebantu dalam bentuk apapun. Terima kasih banyak teman-teman ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu pastinya beserta keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman mungkin ya kedepannya mungkin mau request ya, mau kita bahaskan apa, teman-teman bisa komen aja guys ya di kolom komentar ya. Terima kasih banyak untuk supportnya selalu. Kita pamit teman-teman. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dalam ucapannya ya guys ya. Kita pamit. Di akhir kata saya undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.